Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat podcast yang berisi tentang etika ayat ekonomi. Saya Nisa Lestari dengan NIM 2502104013. Saya Kartika Sari dengan NIM 2502104021. Saya Tasmira Berarti dengan NIM 2502104023. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita masih dapat bertemu pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat ekonomi serta teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita mulai podcast pada kali ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Baik saudara, dari kacamata ekonomi syariah, apa yang paling mencolok dari dua ayat ini? Dua ayat ini sebenarnya menjadi blueprint ekonomi Islam, karena Allah itu tidak langsung melarang adanya pemborosan, tapi lebih dulu memerintahkan memberi kepada yang lebih berhak seperti keluarga dekat, orang miskin, dan musafir. Dan ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita, melainkan ada hak orang lain di dalam harta tersebut. Jadi sebelum bicara soal penghematan, Islam lebih dulu mengajarkan untuk memberi terlebih dahulu. Menarik sekali. Jadi ini bukan sekedar nasihat hematnya ya. Ini soal keadilan distribusi harta. Lalu bagaimana dengan larangan tabzir atau pemborosan pada ayat ini? Untuk kata tabzir itu di dalam bahasa Arab berarti pemborosan atau membuang, atau itu dapat dikatakan sebagai menyebarkan sesuatu secara sembarangan. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa tabzir adalah mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Jadi yang dilihat itu bukan besar ataupun kecil uang yang diberi, tapi tujuan dan manfaatnya. Mengeluarkan banyak harta untuk hal baik itu bukan disebut tabzir. Sedangkan jika mengeluarkan harta hanya untuk sia-sia itu tetap dikatakan sebagai tabzir. Dan pada ayat ini Allah menyebutkan orang yang boros sebagai saudara setan. Ini adalah kalimat yang sangat rahasia, saudara. Apa maknanya bagi kita semua? Jadi ayat ini itu memberikan peringatan bahwa orang yang boros itu memiliki sifat yang mirip dengan setan. Lebih mana ya ini lebih mementingkan kesenangan sesaat, tetapi lupa bersyukur dan mengabaikan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemborosan dianggap sebagai bentuk kufur nikmat. Dan pesan ini juga sangat relevan di zaman sekarang karena banyak sekali orang yang mengikuti tren atau yang bisa kita sebut sebagai FOMO. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, terutama pada generasi muda yang daya belinya sedang tinggi-tingginya? Jadi ada 3 prinsip utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu adalah dahulukanlah hak orang lain dalam harta kita, seperti zakat, infak, dan sedekah.
Yang kedua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga, hindari gaya hidup pamer, karena banyak pemborosan muncul dari kegiatan untuk diakui orang lain, bukan karena kebutuhan. Masya Allah, luar biasa. Dua ayat ini pendek, tetapi mengandung sistem ekonomi yang begitu dalam. Baik, selanjutnya apakah ada poin utama dari podcast tersebut? Baik, dari kesimpulan yang dapat saya tangkap, surat Al-Isra ayat 2 ini memiliki beberapa poin utama. Ini yang pertama itu harta bukan milik mutlak. Dalam harta yang kita miliki itu terdapat harta orang lain, harta keluarga dekat, orang miskin dan musafir yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pertemuan kita yang mempunyai harta tersebut. Yang kedua ada definisi takzir, pemborosan. Bukan soal besar kecilnya jumlah, melainkan tentang apakah pengeluaran itu bermanfaat atau tidak. Apakah pengeluaran itu sia-sia, haram atau berlebihan, itu adalah takzir. Dan yang ketiga pemborosan atau kufur nikmat. Orang yang boros disebut dengan saudara sehat karena memiliki sifat yang sama, ingkar janji, hikmat Allah dan tidak bertanggung jawab atas nama Allah. Dan yang keempat itu adalah distribusi ekonomi. Islam mengajarkan kita agar kekayaan tidak hanya menyangkut pada segelintir orang, seperti zakat, infak dan sedekah adalah mekanisme distribusi yang diberikan oleh Allah. Dan yang kelima, waspadai konsumerisme modern. Budaya belanja karena gengsi atau pamer termasuk definisi kontemporer yang harus dihindari oleh setiap muslim. Dan yang keenam ada prinsip iktidal pertengahan. Islam tidak mengharapkan kenikmatan dunia, tapi mengajarkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan tanggung jawab sosial. Baik, itulah sekian pembahasan dari kita semua. Baiklah, dari sekian pembahasan tadi banyak sekali kalimat yang bisa untuk memuasabah diri kita sendiri. Coba kita ingat berapa dalam satu bulan ini berapa banyak harta yang telah kita keluarkan hanya untuk berfoya-foya dan untuk boros saja, dan berapa banyak harta yang kita sisihkan untuk sesama. Berhentilah sejenak dan coba berpikir apakah yang kita beli itu benar-benar perlu atau ada yang lebih penting, yang lebih berhak atas harta ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bijak dalam mengelola rezeki, dermawan kepada sesama dan jauh dari perangkap takzir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.